اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat kalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada sesi kali ini kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kajian tentang Muqaddimah fi Ulumil Quran yang kita bacakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Al-Mathari. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini kita akan memberikan gambaran tentang ikhtilafus salaf fit tafsir. Bagaimana para ulama salaf mereka itu berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan gambaran seperti ini kita akan bisa mendapatkan wawasan bahwa apa yang terjadi di antara mereka, perbedaan yang terjadi di antara mereka terkait dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu adalah perbedaan yang biasa, atau istilahnya bukanlah perbedaan yang mestinya dikontradiksikan dan bisa merubah nilai-nilai Al-Quran atau inti pesan dari Al-Quran. Tapi perbedaan itu disebut dengan ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang merupakan variasi atau juga merupakan penafsiran yang diperbolehkan yang menuju pada inti dari makna kandungan Al-Quran. Sahabat sekalian, kita akan bacakan kitab ini sedikit demi sedikit sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Qala Syekh Muhammad Jamil Al-Mathari fi hadzal kitab bahwa al-khilaf baina as-salaf fi at-tafsir qalil wa ghalibu ma yasihhu anhum min al-khilaf yarji'u ila ikhtilafi tanawwu'in la ikhtilafi tadad. Bahwa intinya perbedaan di antara para ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran sangatlah sedikit ya. Akan tapi jika memang itu terjadi perbedaan dalam penafsiran di antara mereka ya, itu termasuk kategori perbedaan yang tanawwu', merupakan perbedaan yang variatif ya, perbedaan yang tidak prinsipil, bukan ikhtilaf tadad, perbedaan yang tidak boleh terjadi, perbedaan yang merupakan inti dari permasalahan penafsiran Al-Quran, bukan ya. Qala Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, laisa fi tafsirul Quran ikhtilafun idza sahha al-qaulu fi dzalik. Kalau boleh dikatakan bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran sebetulnya tidaklah ada perbedaan sama sekali. Kalau kita menggalinya dengan sebaik mungkin, maka kita akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Akan tapi kadang sebagian orang hanya melihatnya sekilas saja tanpa mendalami apa sesungguhnya yang terjadi di antara para ulama ketika menafsirkan Al-Quran. Fassalafu kathiran ma yu'abbiruna 'anil musamma bi'ibaratin tadullu 'ala 'ainihi. Baik di antara para ulama salaf, mereka ketika mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang mereka lihat, yang mereka baca dari menyampaikan dari musammanya atau dari objeknya, dari konteksnya yang dimaksud sesungguhnya. Yang diinginkan oleh mereka adalah maksud yang bisa ditangkap dari redaksi-redaksi Al-Quran tersebut. Sehingga bisa kita pahami bahwa barangkali antara ulama satu dengan ulama salaf yang lainnya seakan-akan kesannya berbeda. Akan tapi mereka sesungguhnya menyampaikan maksud yang mereka fahami dari setiap redaksi ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan ilmu mereka ya. Wa in kana fiha min as-sifah ma laysa fil ismil akhar. Yang barangkali kita akan temukan bahwa mungkin di sana terkesan ada sebuah sifat karakter yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Kaman yaqulu Ahmad, sebagaimana orang
menyebutnya atau menafsirkan atau mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang berbeda. Tapi sesungguhnya semuanya kalau disimpulkan itulah sifat Rasulullah. Hanya saja mungkin ulama si fulan dia menyebutkan 2 sifat, ulama fulan yang lain menyebutkan 2 sifat juga, yang lain mungkin 3, yang lain mungkin dan lain sebagainya. Nah, bermacam-macam. Maka ada yang mengatakan, ada yang mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahmad huwa al-hashir wal mahi wal aqib. Ahmad itu artinya adalah al-hashir, ya, yang nanti mengumpulkan, al-mahi yang menghapuskan sesuatu yang sudah lewat sebelumnya, ya. Wal aqib yang datang setelahnya, ya. Wal quddus wal ghafur wal rahim. Dengan al-quddus, zat Allah itu al-quddus, ya, yang dimaksud adalah al-ghafur yang maha pengampun, ar-rahim yang maha kasih sayang. Ai annal musamma wahid. Kalau kita teliti bahwa sesungguhnya yang dimaksud, inti yang dimaksud itu semuanya sama, ya. Semuanya sama. Yang dimaksud adalah sama. La anna hadis sifah hiya hadis sifah. Bukan yang dimaksud sifat ini hanya yang dimiliki oleh dia. Bukan. Wa ma'lumun anna hadha laysa ikhtilafu tadadin kama yadhunnuhu ba'dun nas. Sudah barang tentu bisa difahami bahwa perbedaan semacam ini adalah bukan termasuk perbedaan tadad yang kontradiktif, yang bisa menghilangkan esensi dari sesungguhnya kata tersebut. Contoh dari tafsir tersebut adalah tafsir mereka terkait dengan lafaz as-siratul mustaqim. Faqala ba'dhum wal Qur'an. Sebagian mereka menafsirkan bahwa as-siratul mustaqim ini adalah Al-Qur'an. Ai ittiba'uhu, atau yang dimaksud adalah mengikuti Al-Qur'an. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain menafsirkan bahwa yang dimaksud as-siratul mustaqim adalah al-Islam. Fahadhanil qawlani muttafiqan. Kalau kita telisik dua makna ini, makna yang serasi, ya, yang serasi, yang sesungguhnya juga dimaksud di dalam lafaz tersebut. Li'anna dinal Islam huwa ittiba'ul Qur'an. Karena sesungguhnya inti dari agama Islam adalah mengikuti Al-Qur'an. Wa likullin minhuma nabbaha ala wasfin ghairul wasfil akhar. Nah, masing-masing itu menekankan sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh sifat yang lain, yang tidak ada sifat tersebut pada yang lainnya. Jadi intinya as-siratul mustaqim wa ittiba'ul Qur'an wa huwa al-Islam, wal Islam huwa ittiba'ul Qur'an. Fahakala. Jadi tidak ada perbedaan dua-duanya, ya. Tidak ada perbedaan. Keduanya menuju pada inti makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Wa min khilaf at-tanawwu' baina mufassir as-salaf ay yadhkura kullu minhum min al-ismi al-'am ba'd anwa'ihi 'ala sabil at-tamthil wa tanbih al-mustami' 'ala an-naw' la 'ala sabil al-hadd al-mutabiq lil mahmud fi 'umumihi wa khususihi. Dan di antara perbedaan tanawwu', perbedaan yang variatif, ya, yang merupakan seni di dalam perbedaan di antara para ulama salaf, ya, yaitu ketika mereka menyebutkan satu isim secara umum, ya, secara global, ya, hanya sekedar sebagai contoh, ya, dan ingin menegaskan kepada siapa saja yang membaca, yang mendengar, bahwa ini sekedar contoh, ya, bukan batasan lah ala sabil haddil mutabiq, bukan membatasi bahwa hanya itu yang dimaksud, bukan, kan?
lil mahdud fi umumihi wa khususi. Bukan membatasi sesuatu yang disebutkan, ya, bahwa kata ini maksudnya hanya ini, ya. Padahal dia punya keumuman makna dari kata yang dimaksudnya. Contoh adalah mithlu sa'ilun a'jamiyun sa'ala an musamma lafzul khubz. Ada seseorang yang bertanya, ma huwal khubz? Apa itu khubz itu sesungguhnya, ya? Fa'uriya, maka di antara mereka para ulama salaf, ya, akan menjawab fa'uriya raghifan. Dia akan menunjukkan ini salah satu macam dari roti. Ada roti kering, ya, ada roti basah, ada roti yang terbuat dari gandum dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Tapi untuk memahamkan sang penanya tersebut, ulama salaf itu hanya sekedar menunjukkan ini salah satu macamnya dari roti. Uriya raghifan wa qila lahu hadha, ini. Fal isyara ila naw'i hadha la ila hadha ar-raghif wahdahu. Maka yang diisyaratkan oleh ulama tersebut adalah ini salah satu macamnya, bukan inilah satu-satu macamnya, bukan. Jadi sesungguhnya kata tersebut memiliki makna yang tidak dibatasi hanya makna itu saja. Fahakad. Inilah yang terjadi di antara para ulama salaf. Maka kita jangan terkecoh orang-orang yang mungkin sesungguhnya intinya mereka itu membenci Al-Quran, seakan-akan dibenturkan antara satu makna dengan makna yang lain. Padahal salah satu yang kita fahami adalah bahwa makna tersebut saling muttafiqan, saling serasi penafsirannya dalam menafsirkan satu ayat yang dimaksudnya. Taib, misalu dzalika ma naqala fi qawlihi. Contoh yang lain adalah sebagaimana tafsir Al-Qur'an, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Surat Fatir ayat 32. Ayat ini, ya, bisa ditafsirkan oleh para ulama dengan kandungan tafsir yang berbeda. Fama'lumun anna adh-dhalim li nafsihi yatanawal 'ala al-mudayyi'a lil wajibat. Bisa difahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang kategori pertama, ya, ketika berinteraksi dengan Alkitab, dengan Al-Quran adalah yang pertama adalah adh-dhalim li nafsi. Tapi apa yang dimaksud dengan zalimul li nafsi? Yatanawal al-mudayyi' lil wajibat. Bisa jadi artinya adalah al-mudayyi' lil wajibat, mereka yang menyia-nyiakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, disebut dengan zalimul li nafsi. Wal muntahik lil hurumati, atau orang yang melanggar hal-hal batasan-batasan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, makna zalimul li nafsi bisa jadi maknanya adalah orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya, atau orang yang melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama. Thumma awrathna al-kitaba alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Sekarang tafsirnya muqtasid. Wal muqtasid yatanawal fa'il al-wajibat. Sedangkan al-muqtasid yatanawal fa'il al-wajibati. Orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tarikal muharramati. Dan orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah ada dan tegas batasan-batasannya. Jadi al-muqtasid adalah mereka yang melakukan, menunaikan kewajibannya dan yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum
zalimun li nafsih wa minhum muqtasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, apa yang dimaksud dengan as-sabiq? As-sabiq yadkhulu fihi man sabaqa fataqarraba bil hasanati ma'al wajibat. Yaitu orang-orang yang mendahului, ya, dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bersama dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dia. Berarti tidak hanya melakukan kewajiban, tapi menambahkan kewajiban dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan yang lainnya. Al-muqtasiduna hum ashabul yamin was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka yang dimaksud dengan al-muqtasidun adalah ashabul yamin. Begitu juga as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. Kemudian ada tambahan penafsiran yang lain. Mereka menyebutkan satu jenis dari beberapa jenis-jenis ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulil qail as-sabiq alladhi yusalli fi awwalil waqt. Yang dimaksud dengan as-sabiq adalah orang yang sholat pada awal waktunya. Wal muqtasid alladhi yusalli fi athnaihi. Sedangkan al muqtasid adalah orang yang sholat di tengah-tengah waktu sholat yang telah ditentukan. Al-zalim li nafsihi alladhi yuakhir al-asra ila al-isfirar. Adapun orang yang zalim adalah orang yang mengakhirkan sholat asar sampai pada batas ketika matahari sudah berwarna kekuningan. Inilah beberapa penafsiran-penafsiran ulama yang terkait dengan satu ayat. Ya. Ada yang menafsirkan zalimul li nafsih, nah, dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diharamkan. Ada yang menafsirkan muqtasid sebagai orang yang melakukan perbuatan soleh atau kebaikan-kebaikan. Ada yang menafsirkan as-sabiq adalah orang yang menambahkan kebaikan-kebaikan di samping kewajiban yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada yang menafsirkan al-muqtasid adalah ashabul yamin. Juga as-sabiqun al-sabiqun ulaiikal muqarrabun. Ada juga yang mengartikan as-sabiq adalah orang yang sholat di awal waktu, sementara al-muqtasid orang yang sholat di tengah-tengah waktu, dan yang zalimul nafsi adalah orang yang suka mengakhirkan sholat asar sampai pada batas ketika matahari sudah berwarna kekuningan, isfirah. Ya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minat tanazu' al-mawjud anhum ma yakunu al-lafdhu fihi muhtamalan lil amrain. Dan di antara kesan kontradiktif, pertentangannya, penafsiran antara ulama yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab mereka adalah terkadang lafadz itu ditafsirkan dengan dua makna, ya. Dan memang itu berpotensi untuk mengandung dua makna. Imma likauni mushtarikan fil lafzi, bisa jadi dia adalah mempunyai makna mushtarak, ya. Kalafzi qaswarah, seperti lafaz qaswarah, yuradu bihi ar-rami wa yuradu bihi al-asad. Nah, qaswarah ini bisa jadi artinya adalah ar-rami, ya, orang yang melempar panahnya. Bisa jadi juga yuradu bihi al-asad, artinya adalah al-asad. Begitu juga lafaz
as'as, wal laili idza as'as, alladhi yuradu bihi iqbalul lail wa idbaruhu. Yang artinya adalah iqbalul lail, menghampiri malam, malam sudah tiba atau malam segera datang, atau idbaruhu, malam akan meninggalkan. Wal laili idza as'as, iqbalul lail أو إدباره. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. Begitu juga pendapat-pendapat mereka yang kita temukan ya, dan sebagian orang terkadang menganggap ini adalah sebuah perbedaan, yaitu ketika mereka menafsirkan lafaz-lafaz itu dengan makna yang saling berdekatan, bukan makna yang semisal. Makna yang saling berdekatan bukan dengan makna yang semisal, yang mirip, yang persis dengannya. Seperti halnya ketika mereka menafsirkan lafaz Al-Quran, antubsala nafsun, artinya adalah antuhbasa, tuhbasa, habasa yahbisu, menahannya ya. Wa qala al-akhar turtahan, sedangkan yang lain berpendapat makna dari ayat ini ya, makna dari lafaz ini adalah turtahan, menjadi tawanan. Kemudian juga contoh adalah firman Allah di dalam ayat yang lain yang kita dapatkan lafaznya adalah wa ka'san dihaqa, qala ba'duhum mumtali'ah. Sebagian mereka para ulama ada yang menafsirkan dengan yang dimaksud dengan ka'san dihaqa adalah gelas yang mumtali'ah, yang penuh. Wakila ada yang mengatakan mutatabi'ah, yang datang bergantian. Wakila ada yang mengatakan safiyah, yang jernih. Fahadha laysa min ikhtilafit tadad. Kesan-kesan perbedaan ini bukanlah perbedaan yang kontradiktif ya. Bal huwa taqribun lil ma'na, akan tapi maksudnya adalah untuk mendekatkan makna yang dicapai dalam memahami ayat tersebut, dalam memahami lafaz tersebut ya. Wa jama'a ibaratis salaf fi mithli hadha nafi'un jiddan. Wa jam'u ibaratis salaf fi mithli hadha nafi'un jiddan. Mengumpulkan beberapa pendapat-pendapat ulama terkait dengan makna satu lafaz yang didapatkan dalam Al-Quran ini sangatlah bermanfaat buat kita, karena sebagai pertimbangan untuk menggali makna-makna yang lain yang lebih dalam ya. Fa inna majmu'a ibaratihim adallu 'ala al-maqsud min ibarati aw ibaratain. Karena ketika kita mengumpulkan beberapa makna yang dipahami oleh para ulama, para ahli tafsir ya, nah, ini jauh lebih membantu kita untuk memahami maksud yang terkandung di dalam Al-Quran dibandingkan ketika min ibaratin aw ibaratain, kita hanya menemukan satu atau dua makna saja. Fahakala. Demikianlah kita bisa memahami insyaallah dengan paparan seperti ini, penjelasan seperti ini, bagaimana sesungguhnya mereka para ulama berbeda di dalam menafsirkan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya perbedaan itu bukanlah perbedaan yang kontradiktif ya, yang saling menjauhkan maksud yang ada di dalam Al-Quran, kandungan yang di dalam Al-Quran tersebut ya. Baik sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita pelajari, semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab, wa nastaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita bertemu pada sesi berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.